akan merubah sedikit pun perasaan saya sama kamu. Kata dokter Tanto, aku harus menjalani operasi pengangkatan rahim. Rahim? Besok juga Bapak sudah boleh pulang kok, Bu. Oh ya nak Tanto, bagaimana dengan hasil pemeriksaan darah Bapak? Fani yang dulu lagi, San. Pandangan orang terhadapku pasti sudah berubah. Fani. Perasaanku sama kamu nggak akan pernah berubah, Van. Halo, Van? Iya. Oke, Van. Kalau boleh, Jumat besok aku mau ke Jakarta. Mau menengok kamu. Boleh kan? Kok ada waktu, kenapa enggak, San? Mas Tanto, Iya. sebentar Mas. Halo, Pak Mida. Saya mau menanyakan, sebetulnya apa penyakit Pak Singgih? Dugaanku sementara Pak Singgih mengalami komplikasi ginjal akibat terlalu banyak mengkonsumsi zat-zat tertentu. Untuk sementara, hanya itu yang bisa aku sampaikan. Betul? Apa nggak ada yang lain? Kalau ada apa-apa, pasti aku akan sampaikan terus terang sama kamu dan Bu Singgih. Sebagai dokter, aku kan tidak boleh merahasiakan apapun pada pasiennya. Sudah larut malam. Lebih baik kamu pulang. Kasihan Dimas di rumah. Iya, saya mau pamit dulu sama Ibu. Mida, Akang pulang aja tuh, Kang. lalu kamu? Saya mau diantar sama Mas Tanto, tapi mau pamit dulu sama Ibu. Kenapa kamu nggak sekalian pulang sama aku saja? Apa sih maunya dokter itu sama kamu? Kenapa Atu akan menanyakan hal seperti itu? Apa dia tahu kalau aku masih suamimu? Dia tahu segalanya, Kang. Dan kami juga tahu kalau suami saya tadi dibawa kabur perempuan lain. Ya, dia juga tahu kalau kita masih dalam ikatan perkawinan. Bagus. Tapi, Kang, saya rasa ikatan itu tidak perlu dipertahankan lagi. Maksud kamu? Waktu Akang ikut saya ke Jakarta, saya masih punya harapan untuk mempertahankan janji saya kepada almarhum ibu. Tapi Leha menyusul Akang. Apalagi sekarang akan melahirkan anak Akang. Apa yang bisa dipertahankan? Mida, dulu aku memang menyuruh kamu untuk mencari lelaki lain. Tapi sekarang saya ingin ketegasan dari Akang. Abang. mau kemana kamu? Mau pergi lagi ya? Iya, Bang. Daripada bengong di rumah. Ya sudah, aku mau jemput Bu Singgi ke rumah sakit. Kalau kamu mau ikut, aku bisa turunkan kamu di mana kamu mau. Boleh, Bang. Kalau begitu, aku mau ganti baju dulu. Sam, makan buah itu penting. Bapak suapin ya. Duduk ya, biar seger. Kamu besok kan udah boleh pulang. Tapi bagaimana dengan operasi itu, Pak? Menunggu kondisi tubuhmu pulih kembali. Sementara kan bisa dibantu dengan obat. Dulu. Pak, Fani senang Papa udah mau berkomunikasi dengan Dokter Tanto. Bapak sekarang sadar. Tidak mau lagi memaksakan kehendak. Karena perasaan itu nggak bisa dipaksakan. Dan perkawinan itu masalah rasa.
bukan logika. Udah deh, Pak. Jangan ngomongin soal perkawinan lagi. Siapa yang mau kawin sama Fani? Dokter Tanto juga udah nggak pernah nengokin Fani lagi. Pak, Papa tolong ya ngomong sama dia supaya besok dia ikut nganter Fani keluar dari rumah sakit. Ya, Pak? Lo kamu kan bisa bilang sendiri. Udah deh, Papa aja yang bilang, ya, Pak? Tak dulu. Halo. Waalaikumsalam. Iya, saya sendiri. Oh, bagaimana dengan kabar Pani, Pak? Syukurlah. Alhamdulillah. Besok. Besok kelihatannya saya nggak bisa itu, Pak. Iya, iya. Saya sibuk seharian. Iya, iya. Nanti kapan-kapan pasti saya akan jenguk Pani di rumah. Iya, iya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Aku harus memberikan jawaban dan tidak boleh terus membiarkan Pani berharap. Muda, sedang apa? Ini lagi ngecek sayur. Si bapaknya gimana kabarnya? Sudah lumayan. Waktu ibu tinggal tadi, bapak sedang tidur. Oh, Mida, rencana pergi ke notaris ditunda dulu ya? Iya. Mudah-mudahan si bapaknya cepat sembuh, Bu ya. Terima kasih, Mida. Oh ya, Mida, ibu mau mandi dan mau istirahat dulu ya. Habis malaman hampir nggak bisa tidur nungguin bapak. Iya, Bu. Mida, mana Dimas? Baru saja saya tidurkan. Oh, kalau begitu, ibu mau ke kamar dulu ya? Iya. Mida, Mida, kamu lihat isi kotak ini, Mida. Lihat isi kotak ini. Enggak, memangnya kenapa? Perhiasan ibu di dalam kotak ini hilang semua. Bagaimana? Bang Majid. Ini barangnya, Bang. Wah, bagus. Aku bisa mencari rumah kontrakan dengan hasil menjual barang-barang ini. Hah? Barang itu Leha ambil, kebetulan rumahnya lagi kosong. Cuman ada si Hamidah. Paling-paling juga Hamidah yang dituduh. Bang, Leha pulang dulu ya, Bang ya. Ntar tahu dicariin. Leha, aku punya ide cemerlang. Ide apa, Bang? Daripada kita mancing ikan teri, mendingan kita mancing ikan kakap sekalian. Hah? Maksud Abang? Wah. Kamu nuduh Leha? Akang jangan tersinggung. Saya cuma menanyakan Leha di mana. Mana aku tahu. Aku kan sibuk antar jemput Bu Singgi ke rumah sakit. Tadi pagi
Leha aku turunkan di pasar. Ngapain atuh Leha ke pasar? Memangnya nggak boleh? Daripada dia di rumah nggak ada kerjaan. Mida, Leha memang bukan bidadari. Tapi dia juga bukan maling. Dia sudah biasa cari duit. Maafkan saya, Kang. Kalau Akang teh mengira saya menuduh Leha. Soalnya saya nggak enak sama Bu Singgi. Soalnya dia mencurigai saya. Udah? Mas Santo, kebetulan saya ada perlu. Kebetulan saya masih punya waktu 1 jam. Begini Mas, saya mau minta pendapat sama Mas Santo mengenai hubungan saya sama Kang Raji. Apa yang mau kamu tanyakan? Kamu kan sudah tahu jawabanku. Kang Raji teh mau menceraikan saya. Tapi saya masih bingung. Bingung? Bingung apa lagi, Mida? Saya takut melanggar janji saya sama ibu mertua. Tapi kalau dia menceraikan kamu, artinya kamu kan gak melanggar janjimu, Mida. Bukan salah kamu, tapi keadaan. Dan aku yakin, kalau almarhumah mertuamu juga masih hidup, dia tidak akan rela melihat kamu dimadu, Mida. Yuk, kita pulang. Papa udah telepon Mas Tanto? Sudah, tapi katanya dia nggak bisa jemput. Banyak urusan, banyak pekerjaan. Tapi dia mau nengokin Fani di rumah. Betul, Pak. Tapi Papa nggak keberatan kalau Mas Tanto datang ke rumah kita. Makasih, Kak. Dik, biar saya yang dorong. Tolong bawa ini aja ya. Van, San. apa kabar Om? Baik. Kebetulan, kamu dorong Fani, Om ambil mobil. Baik Om. Fan? Om tinggal sebentar ya, mau mandi. Silakan Om. Ya, Evan. Kenapa kamu? Kok diam aja? Masih sakit? Enggak kok, nggak kenapa-napa. Aku cuma kaget. Kok tiba-tiba kamu bisa nongol sih? Fani. Bukannya kamu datang minggu depan, San? Rencananya sih begitu. Tapi nggak tahu tiba-tiba perasaanku menyuruhku ke Jakarta sekarang juga. Aku juga kaget melihat kamu sudah boleh pulang. Kalau aku di rumah, bukan berarti aku harus sembuh, kan? Aku harus menjalani operasi lagi, San. Operasi? Ya. Bukan cuma harga diriku saja yang hilang, tapi masa depanku. Aku bukan Fani yang dulu lagi, San. Aku bukan perempuan yang normal seperti dulu. Apa maksud kamu, Fat? Musibah itu tidak akan merubah sedikit pun perasaan saya sama kamu. Kata dokter Tanto, aku harus menjalani operasi pengangkatan rahim. Rahim? Besok juga Bapak sudah boleh pulang kok, Bu. Oh ya nak Tanto, bagaimana dengan hasil pemeriksaan darah Bapak?